bersama-sama menyanyikan Mars PKB. Lanjutkan dengan menyanyikan PKJ nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, permulaan sampai akhir kebaktian kita pada malam hari ini, jadilah kiranya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan salam sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Diberikan kesempatan kepada Bapak Yunus Mendilah untuk menyampaikan pokok-pokok doa yang akan kita dukung dalam doa pada malam hari ini ataupun kesaksian. Dipersilakan. Ya, salam.
Pokok doa dari keluarga kami. Yang pertama, bersyukur keluarga dalam keadaan sehat. Kami juga bersyukur atas kepada Bapak Ledi yang boleh sembuh dari COVID, karena kemarin sempat dirawat di Balikpapan. Saya terutama pribadi, Bapak Alex dalam pekerjaan, anak-anak dalam pertumbuhan, neneknya Alex masih berobat rutin, Bapak Ledi sekeluarga, Enci sekeluarga dan saat ini sedang mengandung, nenek, keluarga di kampung, dan dimanapun berada. Mungkin sedikit saya bercerita, mungkin sedikit kesaksian saya dalam pekerjaan, ya terutama dalam kehidupan dan pekerjaan saya sehari-hari. Semenjak COVID melanda Indonesia, terutama Kota Bontang, sekitar bulan Maret kalau tidak salah ya, bulan April, COVID mulai masuk di Bontang, sekitar bulan itu, dan saya rasa kita semua dalam kekhawatiran yang sangat besar. Pada saat itu juga Bontang langsung mengadakan tindakan cepat, yaitu lockdown. Pada saat itu juga saya langsung didapatkan tempat penugasan di penutupan jalur pada saat itu di Jalan Tembus, di Simpang 3 Jalan Tembus, penutupan jalur waktu itu dari jam 11 malam sampai jam 5 subuh. Setiap hari kita laksanakan tugas di sana. Ya, bersyukur kami tidak ada terindikasi atau terpapar COVID. Saya percaya mungkin perlindungan dari Tuhan kita semua. Kemudian setelah dari penugasan itu, pada saat bulan puasa, saya kembali kena penugasan di gerbang selamat datang Kota Bontang. Di sana saya jaga selama sebulan, 24 jam kita di sana. Untuk menangkal orang-orang, baik itu yang dari luar kota, yang ke dalam Bontang, kita tahan di situ, kita cek suhu tubuhnya, maupun yang dari dalam kota, mau ke luar Bontang. Karena situasi memang saat itu masih lockdown. Selama sebulan kami rutin melaksanakan kegiatan tersebut. Kami jaga di sana 1 kali 24 jam. Istirahat. Setelah di Tugu Selamat Datang Bontang, kami 12 jam jaga. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Setelah itu pulang istirahat, bergantian kembali besoknya jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Dan selama sebulan kita melaksanakan itu bertepatan pada saat bulan Ramadan waktu itu. Jelas orang yang memudik pada saat itu banyak sekali. Terjadilah perdebatan. Banyak sekali perdebatan pada saat itu. Orang beralasan kami mau berkumpul Pak dengan keluarga kami. Cuman namanya kami sedang bertugas, ya kami menghalangi tindakan mereka. Dan pasti mereka marah. Ya tindakan kami pun kami lakukan atas dasar keputusan pemerintah pada saat itu. Waktu itu peraturan pemerintah belum ada, jadi keputusan langsung dari Presiden pada saat itu kita laksanakan untuk menutup semua arus kota yang ada, tidak ada untuk melaksanakan mudik pada saat itu. Dan kami juga masih bersyukur pada saat itu kami pun masih terlindungi. Kita semua pada saat itu anggota terlindungi semua pada saat kegiatan tersebut. Setelah kegiatan itu, COVID mulai turun pada saat itu. Sehingga pada sekitar bulan 11 atau bulan 12. Kembali, awalnya dari perusahaan. Tiba-tiba ribuan orang di perusahaan PKT terinfeksi, terpapar virus corona. Kembali lagi kami melaksanakan tugas. Dalam tugas tersebut dibentuklah tim operasi justisi pada saat itu. Dari bulan 11 sampai sekarang saya masih terlibat dalam penugasan tersebut. Tiap hari, siang, malam, kami laksanakan kegiatan operasi justisi dalam bentuk peneguran secara lisan, terutama penggunaan masker, mencegah kerumunan. Tentunya dalam penugasan tersebut,
tidak gampang. Pasti orang merasa terhalang-halangi. Kenapa sih Pak? Kami mau makan apa? Kalau kami disuruh tutup tempat jualan kami, kafe-kafe kami. Kenapa sih Pak? Kami juga butuh makan. Ya, tapi tetap sebelum bertugas, terutama saya pribadi pasti selalu berdoa. Minta pertolongan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Semua kegiatan itu kami serahkan kepada Tuhan. Sampai sekarang saya masih terlibat dalam operasi justisi tersebut. Makanya kemarin pada saat ada keluarga kita yang meninggal minta pengawalan, wah saya menolak. Karena bertentangan dengan situasi protokol kesehatan pada saat ini. Kan saya tidak mau membantu, cuman karena kegiatan tersebut bertentangan dengan protokol kesehatan. Jadi kami menolak waktu itu untuk mengadakan pengawalan, terutama pengawalan jenazah pada saat itu. Dan puji Tuhan, saya yakin kemuliaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Sampai pada saat ini, kami sekeluarga tidak ada terpapar virus corona atau COVID-19. Dari tentara, polisi militer, rudal, anggota Polres sendiri, anggota COVID tim kesehatan sendiri, Satpol PP sendiri, sudah banyak sekali yang terpapar penyakit tersebut, virus tersebut. Jujur saya pribadi merasa bersyukur. Sampai tibalah saatnya COVID datang ke Kota Bontang. Pertama kali COVID masuk ke Bontang, kami menjemput di Samarinda, di gudang dinas kesehatan Samarinda. Kami sendiri pun yang mengawal sampai ke Bontang pada saat itu. Kami ngantri di sana, dari Tenggarong, dari Balikpapan, dan dari Bontang sama dari Sangatta. Mengantri untuk itu mendapatkan COVID, vaksinnya. Setelah dapat, kita bawa langsung ke Bontang. Tidak boleh istirahat di jalan. Tidak boleh istirahat di jalan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya sampai di Bontang, vaksin diberikan pertama kali kepada Muspida, Forkopimda pada saat itu, wali kota, Kapolres, segala macam. Dan tiba saatnya kami pun kebagian vaksin tersebut. Kami bersyukur sampai pada saat vaksin itu disuntikan kepada kami tetap dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai pada saat ini, sampai pada saat pelaksanaan kebaktian kaum bapak pada hari ini, kami sekeluarga tetap dalam keadaan sehat-sehat. Meskipun tetangga kanan kiri kami banyak yang terpapar virus, mau perwira, mau bintara, mau tamtama sekalipun, mau pimpinan kami pun, orang nomor 3 di Polres itu terpapar COVID pada saat itu. Dan anggota-anggota yang terpapar COVID pada saat itu di karantina bukan di mana-mana, di karantina di asrama sendiri. Jadi ada blok asrama sendiri, jadi kami was-was juga di atas itu, di asrama. Jadi pada saat itu ya kami khawatir, hanya mampu menjaga jarak, mencegah anak-anak untuk main keluar, menjaga diri masing-masing. Karena ya mau diapa, tetap kami menyerahkan situasi tersebut kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sekian penyampaian dan kesan dari saya selaku keluarga yang mewakili. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kesaksian yang luar biasa dari Bapak Yunus Mendilah, penyertaan Tuhan dalam sepanjang tugas dan tanggung jawab beliau, boleh beliau laksanakan dengan baik sehingga kekuatan dan kesehatan beliau dan keluarga boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka, dan semoga kita juga merasakan dan mendapatkan anugerah yang sama daripada Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam Mazmur Pujian. Buka Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur berbalasan. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Syukur dan doa.
untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menempatkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang Yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhanku, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sungguh tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Tauratmu adalah dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan, Dalam jemaah yang besar. bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku. Sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu. Mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu. Mereka yang mengatai aku, syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Amin. Kita menyanyikan PKJ 127. PKJ 127, jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan,
Bapak Alex dan Mama Alex, serta saudara-saudara PKBGT, kita persiapkan pembacaan kita dari Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dolo lata basa siala tananung sakaran aluk na pumatua, may komita masambaya. Kita temaniki kami Pak Kurian Sumanga, kiran bulanan kami panguran derandian upuang talusang buah banang. Bila natumba mama semi siya penggauran kalle kalian mi. Lenpan lako batang di kale kimisa, solamisa, makalima. Lako sang maneki Papa Alex, sola sang baineki Mama Alex, sola bati. Tumba pandaranan miduka opong matua, lempan lako batang di kaleki, ang kima din rampo tang titorolentek tu tuntang tieso kambutu, lante banua kabusungan mi. Laki papenggaron to tu kapenombangki tebongi to temo opong matua. Laum basa siya laum pemasang la sukaran alukni. Bengkan kakinan, pasitaranak kan kamasokan namin. Ang kima din umbasay siya unnanung, sukaran alukmi situro lalan pa kuran. Makada-kada mo kami opuang pinamasallo. Kala namento kan tau misakka. Laum basay siya laum pemasang la sukaran aluk. Lasangan na Yesu oto nakatuang kikini masambaya. Amin. Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datang kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru dan juga menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus, berbahagialah kita yang masih diberikan waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Alex, Mama Alex, dan kita semua yang hadir dan bahkan yang ada di rumah, ada sebuah budaya di Tanah Toraja, tetapi ini kemungkinan besar banyak terjadi di
Toraja Utara. Ada sebuah budaya siangkaran namanya, bukan siangkaran dalam arti yang umum, tetapi budaya siangkaran yang saya maksud adalah budaya di Rambu Solo biasanya. Biasanya ada ketika ada keluarga yang meninggal dan seseorang yang ada yang tidak mampu, lantunan nitedong dan seterusnya, ada orang yang datang. Ban nitedong dan seterusnya, itu namanya diangkaran. Atau biasa duka dan tu ada yang meninggal karena keluarganya dan kerabatnya, anak-anaknya sudah tidak punya apa-apa dan tidak mampu untuk lah emposarai lanangkaran nite tomatuan natu male mememboko sudah meninggal, maka ada keluarga terdekat yang datang emposarai umbendanan nih atau melaksanakan upacara pemakaman waktu itu. Nah, itulah namanya budaya siangkaran dalam arti Rambu Solo. Nah, saudara-saudara, budaya ini dilakukan oleh seseorang untuk mengangkat derajat keluarganya yang pada saat itu tidak mampu dan memiliki keterbatasan yang luar biasa. Ada orang saja yang datang mengangkat, mengembalikan lagi harkat dan martabatnya di tengah-tengah masyarakat supaya dauna masiri. Misalkan keturunan Tomakaka, keturunan bangsawan, lalu kemudian teh menalaman pulang posare, tetapi ada saja yang datang mengangkat supaya harkat dan martabatnya itu tidak jatuh di tengah-tengah masyarakat. Itu tujuannya, dan budaya ini kebanyakan terjadi ke wilayah utara. Nah, saudara-saudara, ilustrasi ini atau gambaran ini, budaya ini merujuk kepada apa yang kita pahami kemarin dalam hari Minggu, dalam khotbah bahwa refleksi salib menurut Yohanes itu, salib itu bukan hanya dipandang sebagai sebuah pengorbanan akan Yesus Kristus. Tidak semata dipandang sebagai sebuah penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Tetapi bagi Yohanes, salib merupakan cara Tuhan untuk menarik dan mengangkat umat manusia dari kekelaman dan dosa. Itu yang dapat kita simpulkan dari khotbah Bapak Pendeta minggu lalu, dalam khotbah hari Minggu, bahwa Yohanes tidak hanya kita semua, tidak harus memandang bahwa salib itu adalah gambaran Yesus Kristus penderitaan di atas kayu salib, tetapi adalah cara Tuhan untuk mengangkat manusia, mengangkat kita dari keterpurukan, untuk mengangkat, meningkatkan derajat kita sebagai umat pilihan Allah. Sehingga tema aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku, Ba'tulaku patilau nasang tupenan natau anna saya laku kaleku. Itu tergambar dari perenungan kita selama seminggu ini. Nah, tema ini aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku merupakan inisiatif Allah. Jadi carana yang pengematua, inisiatif Allah untuk menarik semua orang yang datang kepadaku. Permasalahannya sekarang yang kita harus renungkan dalam ini adalah inisiatif Allah untuk menarik lana patilawaki pengematua akan menarik umatnya yang datang kepadanya, dan bagaimana respon kita. Bagaimana kita harus menjawab panggilan atau inisiatif Tuhan terhadap kita. Saudara-saudara yang kekasih, panggilan adalah ibarat sebuah mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda tetapi sangat berharga. Kalau satu mata uang itu tidak ada gambar di sisinya, maka uang itu tidak berharga. Tetapi keduanya memiliki dua sisi, memiliki gambar dan angka yang memiliki nilai dan arti yang luar biasa. Demikian juga panggilan. Panggilan akan berarti ketika ada yang menjawab. Panggilan akan memiliki makna yang luar biasa ketika ada yang menjawab. Potang masorro, kayak misalkan metambaki, anak tahu mau dikambaroi. Alex, sini dulu.
Kalau si Alex acu tak acu kan dalam hati kita agak sedikit jengkel dan seterusnya. Karena kita melakukan proses panggilan, seseorang yang memanggil itu adalah memanggil orang yang khusus. Tidak mungkin saya memanggil Bapak Rayata ketika para lui. Saya memanggil Bapak Rayata ketika misalkan ada tujuan saya dan maksud saya di sana. Misalkan, Depok Midolo Bapak Rayata, Dempa para lui. Tidak mungkin saya memanggil Bapak Rayata, Depok Midolo Bapak Rayata. Sampai Bapak Rayata datang di sini dan para kukatera. Akan jengkel orang. Tetapi karena panggilan itu ada artinya dan yang dikhususkan kepada orang, maka panggilan itu sangat berarti. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini intinya pesan Rasul Petrus, Rasul Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, dan Kapadokia, dan Asia Kecil, dan Bitinia. Satu ayat yang paling penting di sini mengungkapkan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Sebuah panggilan yang luar biasa. Bukankah kita, saya dan saudara-saudara yang duduk di sini dan yang ada di rumah masing-masing, menghadap smartphone-nya, menghadap laptopnya, adalah orang yang khusus bagi Tuhan. Amin. Kita amin. Bahwa kita merupakan orang-orang yang khusus bagi Tuhan. Karena Ia telah memilih serta memanggil kita. Tuhan telah memilih dan memanggil kita. Saat Ia memanggil kita, ada tujuan khusus yang mau diinginkan oleh Allah. Supaya dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita menjadi saksi baginya. Kita harus ingat bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, yang dapat dilihat oleh orang lain dari sikap dan tindakan kita. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini kita berada dalam minggu Prapaskah yang ke-5 dan merupakan pembukaan Pekan PI Gereja Toraja. Pembacaan kita dan tema kita hari ini, minggu ini, mengajak kita pada sebuah panggilan atau memanggil kita dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Supaya kita dapat melayani Tuhan, melayani Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Entah dalam keluarga kita, entah di tempat pekerjaan kita, entah dalam masyarakat, lalu rombongan dalam jemaat, dan seterusnya. Kita dipanggil untuk tujuan melayani Yesus. Kita dipanggil untuk tujuan menjadi saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Demikian hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita terpanggil lanapati lauki puang dalam kehidupan kita, kita akan ditarik Tuhan untuk menyatakan kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita, menyatakan kasih-Nya di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat, dan di tempat-tempat kita beraktivitas yang dinyatakan Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh berdiam diri. Paling tidak kita mampu melayani diri kita sendiri akan pengenalan yang sungguh akan Yesus Kristus. Melayani keluarga kita, melayani orang lain, dan bahkan melayani di tengah-tengah jemaat. Dari pembacaan kita, dari tema kita, apa yang harus kita petik sebagai kita kaum bapak, kita toruan nambe, sulanasa. Menjadi pertanyaan kumua, mbala di kuampe Bali, bagaimana kita harus menjawab petambana pengmatua panggilan Tuhan kumua, kita mau tetu lana patilao puang tutorampo lako kalena.
kitalah orang yang akan ditarik oleh Tuhan yang datang kepadanya. Bagaimana kita menjawab? Ladi kuara ka iyo, ladi kuara ka satu pa, patulah di kuara ka no kana. Itu semua datang atau kembali pada kita semua. Nah, ke depan ini rencana kita akan pemilihan majelis gereja Penatua dan Diaken. Pemilihan majelis gereja dan prosesnya akan kita lakukan mungkin bulan April kita sudah mulai prosesnya oleh panitia yang akan dilantik pada hari Minggu ini. Nah, mungkin dalam proses itu kita nantinya akan terpanggil. Kita yang hadir di sini atau bahkan di rumah akan terpilih menjadi bakal calon atau calon majelis gereja, Penatua dan Diaken. Tetapi biasa berpikir, kita masih berpikir dan berkata bahwa Tuhan, sungguh aku ini masih sangat muda. Aku tidak pandai berbicara. Aku masih sangat muda. Berikanlah kepada yang tua-tua. Bemi tomatua dolo. Mengurang bang Pak Bempi tomatua dolo. Tak lupa apa ini. Bukankah Tuhan telah berfirman dalam Mas Yeremia 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan, bukankah Tuhan berfirman, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dan ditegaskan dalam pertama Timotius ayat 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam persekutuanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Waktu dikuaraka karena matua miki, Tuhan aku sudah tua, matua mo. Dan nopi tetap mengurang, berikanlah kepada yang muda-muda. Saudara-saudara, bukankah ada yang tertulis, jangan sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah. Janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Pada Mazmur 71 ayat 18. Dan ditegaskan bahwa janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mazmur 71 ayat 9. Jadi teliu alasan tak. Lama ngura perik ika, lama tua merik ika. Tidak ada alasan bagi kita. Bahkan mungkin kita berkata bahwa Tuhan aku sibuk, boyolumu oke sule nama ajama, malen atet kanan, malen atet lima kusule, pitu bongi. Saya capek. Bahkan saya tidak layak dan saya sangat minim pengalaman. Berbagai alasan yang kita kemukakan karena saya mau tuh surah komitmen kuma terpilih sebagai calon majelis gereja. Saudara-saudara, hidup ini adalah anugerah sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan seperti lagu, jangan kita menyanyiakan apa yang Tuhan beri untuk hidup ini menjadi berkat. Kita harusnya berkata ketika lembar komitmen itu datang bahwa Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih ada, selagi engkau belum merenggut nyawaku, selagi denyut nadiku masih ada, selagi engkau berkenan kepadaku. Harusnya kita berkata seperti itu. Karena bila saatnya nanti kita tidak berdaya lagi, bahkan tubuh jasmani kita, raga kita sudah menjadi debu, maka kita sudah akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang mau silu satu matuangku, Papa Alex, Mama Alex, dan kita semua laku tole Pak. Mbala ketakwa mebali, laku petambana puang matua kumua lana pati lautongan puang matua. Bagaimana kita harus menjawab bahwa Tuhan akan menarik kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia? Bagaimana jawaban kita? Mekayo ki? Mekayo ko mike? Disampa.
tolepi. Ikwa lamekayona. Amin. Untuk luar biasa dan kekuatannya kiranya boleh di hati dan pikiran kita firman yang telah disampaikan oleh Bapak Penatua Robi Belanda tadi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan kita terambil dari 2 Korintus ayat 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan Selamat Tuhan berkata. Mari puji Raja Surga. Ya, Bapak Ibu, selain pokok doa dari Bapak Alex dan Mama Alex, ada dari Bapak-bapak semua. Iya. Halo. Ya, Pak. Iya, minta tolong doakan juga Pak Salden. Pak Salden yang dirawat di rumah sakit tadi pagi, Mas. Ya. Timparkah? Kemudian April anaknya Ibu Orfa sudah dalam proses pemulihan, sudah ada di rumah, sementara dalam proses pemulihan. Oke, Kurre semua. Ya, sama-sama. Timparkah? Siadakah Bapak Ibu? Ya, Tidak Pak ada, Robi. Mas. Ya, silakan. Saya Pak Limin. Ya, Hasil medis saya keluar kemarin, hasilnya semua baik. Bahasa dokter fit to work. Ya, Ya. walaupun saya masih batuk-batuk ini, tapi ini batuk-batuk kurus saja Pak, bukan yang kita takutkan. Ya, minta didukung doa Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Tanesha Koronces. Oh ya, Ya. Pak Robi. Ya, Pak.
Misa apa boleh? Oke. Harapan dan kerinduan kita untuk pembebasan lahan di samping gedung gereja itu, tim penjajakan tanah sudah berbicara dan kita akan rapatkan tindak lanjutnya hari Minggu. Mohon didoakan batu Mbo nakua puang matuang bungkaran keilalan, sabab kita berharap kerinduan kita tanah itu bisa kita miliki untuk pelayanan ke depan dan juga untuk anak cucu kita ke depan. Amin. Iya, kurde. Tidak ada. Ya, kalau sudah tidak ada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di hadapan tahta kudusan-Mu ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kehidupan kami, yang senantiasa ada dan tetap ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa penyertaan Tuhan malam hari ini tetap ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat menyatakan bakti kami kepada Tuhan melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau tanam materaikan dalam hati dan pikiran kami, bahkan terlebih kami jadikan sebagai fondasi utama dalam menapaki hidup dan perjalanan kehidupan kami. Setiap kali Engkau memanggil kami untuk menyatakan dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan dan teguhkan kami, sehingga dengan hikmat yang daripada-Mu, kami mampu membentengi hidup kami dan melakukan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur bersama lewat persekutuan kami pada malam hari ini, bahwa Engkau telah memakai kami semua untuk menyatakan tanda syukur kami kepada Tuhan, melalui persembahan kami yang akan kami pakai dalam kebun anggur Tuhan, untuk menata pelayanan secara khusus di wadah PKBGT Jemaat Efrata Bontang. Berkati kami, berkati persembahan yang kami telah berikan ini ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami bersyukur pula bahwa di tengah-tengah persekutuan kami Engkau telah memakai hamba-hamba-Mu untuk menyatakan dan mengangkat pelayanan bersama. Engkau berkati Bapak Rayata, memberkati Kakek Gavin, memberkati Bapak Gavin yang sebagai operator dari rumah, dan memberkati Bapak Mada dan juga Bapak Koster, bersama dengan bidang pelayanan Bapak Nathaniel bersama dengan kami pada saat ini. Kiranya pelayanan yang telah kami angkat dan nyatakan bersama di tengah-tengah persekutuan kami, kiranya Engkau berkenan melihatnya, dan Engkau tetap melayakkan kami untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah pelayanan dan persekutuan kami. Di tengah-tengah persekutuan kami ini ya Tuhan, kami memanjatkan doa kepada-Mu, bersama dengan saudara kekasih kami, Bapak Alex sekeluarga. Kami bersyukur bahwa luar biasa penyertaan Tuhan kepada mereka secara khusus di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga kesehatan tetap menjadi bagian kehidupan mereka. Terlebih kepada Bapak Alex sebagai abdi negara yang telah Engkau pakai dan telah Engkau utus bersama-sama dengan rekan sekerjanya di dalam pergumulannya, di dalam pekerjaannya secara khusus menangani masalah COVID-19 ini bersama dengan gugus COVID Kota Bontang. Dalam kesaksiannya ya Tuhan, bahwa Bapak Alex tetap dalam perlindungan Tuhan dan meyakini serta mengamini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Alex dalam melakukan karya dan kerjaannya di tengah-tengah tugasnya sebagai tim yang membantu tim gugus COVID. Dalam masa tugasnya sekarang ya Tuhan, Engkau tetap kuatkan. Berikan kesempatan untuk berkarya, terlebih berikan kekuatan dan kesehatan. Hindarkan dari berbagai musibah, malapetaka, dan bahkan terlebih dari virus corona ini. Sehingga Bapak Alex tetap mengangkat tugas penuh dengan tanggung jawab dengan dasar takut akan Engkau. Bersyukur bersama dengan Mama Alex dalam pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, dalam mendampingi suami, dalam membimbing, mengarahkan rumah tangga dan mendidik anak-anak
sekiranya Engkau berikan hikmat kepadanya, sehingga saudara kasih kami, Mama Alex, tetap dalam perlindungan Tuhan dan kasih sayang Tuhan dan hikmat daripada Tuhan dalam menata kehidupan mereka sehari-hari. Bersyukur bersama dengan anak-anak mereka dalam masa pertumbuhan ya Tuhan. Sekiranya dalam masa-masa pertumbuhan anak-anak kekasih kami ini, Engkau berikan hikmat, berikan perlindungan dalam masa bermain, berikan pertumbuhan yang baik kepada mereka, dan bahkan berikan hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak kesayangan dan ketebusan Tuhan, dan senantiasa teguh dalam pendirian akan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka dan kami semua. Kami pun bersyukur ya Tuhan bersama dengan Bapak Ledi yang boleh sembuh dari COVID, dari paparan virus corona ya Tuhan. Semuanya itu dimungkinkan terjadi hanya karena tuntunan kasih Bapa dalam kehidupan Bapak Ledi. Sehingga boleh diberikan kesempatan untuk memaknai kehidupan ini dan bahkan melalui hal-hal yang kami khawatirkan itu dan boleh dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini. Kami berdoa pula untuk kehidupan Bapak Ledi sekeluarga. Engkau tetap melindungi mereka di sana, Bapak dan Mama Ledi bersama dengan anak-anak, sehingga mereka senantiasa berada dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Berdoa untuk Nenek Alex yang saat ini masih berobat rutin. Tetap kami letakkan ke dalam tangan kasih Tuhan akan proses yang dilalui dan dilakukan oleh orang tua kekasih kami Nenek Alex. Kiranya kesembuhan akan menjadi bagian dari kehidupannya atas anugerah Tuhan bagi orang tua kekasih kami. Kami hanya meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu akan proses yang dilakukan oleh orang tua kekasih kami ini. Berdoa untuk Roy dan Angie berkati janin yang ada dalam kandungannya ya Tuhan. Sehingga kekuatan dan kesehatan pula akan dialami oleh ibu kekasih, sehingga suatu saat yang Engkau kehendaki nantinya akan melahirkan dengan penuh selamat dan keberkatan daripada Tuhan. Kami menyerahkan mereka hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Nenek dan keluarga di kampung dan dimanapun berada, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu kepada mereka, bukan kehendak kami yang terjadi. Tetapi kami rindu Tuhan tetap memberkati dan menguatkan mereka seperti Engkau menguatkan Bapak dan Mama Alex sekeluarga dan bahkan kami semua. Sekiranya mereka pun di sana dalam keadaan baik di bawah perlindungan kasih sayang Tuhan. Engkau tetap memberkati rumah kediaman saudara kasih kami Bapak Alex sekeluarga, sehingga tetap terpeliharakan pada siang dan malam. Dan biarlah mereka dapat menikmati kasih Tuhan di dalamnya dan dapat senantiasa mengumandangkan shalom Allah di tengah-tengah rumah kediaman mereka. Rencana dan usaha-usaha mereka kami letakkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pekerjaan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang menjadi usaha mereka, apa yang menjadi rencana dan pekerjaan mereka, berkat Tuhan akan mengalir dari situ, dari Tuhan sendiri bagi kehidupan Bapak Alex sekeluarga. Kami bergumul bersama ya Tuhan, bersama dengan orang tua kami Bapak Salden, yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong, kami rindu Tuhan pulihkan, sehingga orang tua saudara kekasih kami dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya dan dapat dinyatakan kembali ke rumah dengan penuh kesehatan berkat Tuhan. Bersyukur bersama saudara anak kekasih kami April, yang saat ini sudah dalam pemulihan dan sementara dalam proses untuk pemulihan secara total. Biarlah kiranya anugerah kasih sayang Tuhan tetap menyembuhkan dan memulihkan secara total kepada anak kekasih kami. Sehingga anak kekasih kami ini suatu saat nanti akan sembuh secara total dari kesehatan yang
dari rasa sakit yang pernah dialami. Kami bersyukur pula, sekalipun dalam kondisi yang kurang fit, bersama dengan Bapak Willy yang saat ini dalam kondisi batuk, tetapi kami bersyukur bahwa proses yang dilakukan kemarin untuk swab memperoleh hasil yang negatif. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa semua itu dimungkinkan karena tuntunan kasih Tuhan bersama dengan saudara kasih kami Bapak Willy. Teruskanlah pemeliharaanmu bersama dengan Bapak Willy sehingga tetap dalam kondisi yang kuat dan sehat. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, kami pun berdoa dan bergumul bersama di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami. Kami rindu Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melakukan proses pembebasan lahan yang telah ditindaklanjuti oleh tim pembebasan lahan yang sudah bekerja. Kami akan menindaklanjutinya ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kesempatan, Engkau karuniai kami berkat, sehingga kami mampu melakukan hal yang terbaik untuk pelayanan di tengah-tengah persekutuan kami untuk melakukan pembebasan lahan ini. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami, sehingga kami dapat menyaksikan kasih Tuhan melalui persembahan syukur kami, jemaat-Mu untuk pembebasan lahan ini. Biarlah kerinduan kami diberkati oleh Tuhan, dan kerinduan untuk membebaskan lahan ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita di tengah-tengah kebersamaan dalam berjemaat kami. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta di tengah-tengah jemaat kami, Engkau memberkati dalam keluarga, bersama dengan anak-anak dan istri, terlebih dalam mengangkat pelayanan, sehingga Bapak Pendeta dengan penuh sukacita dan penyertaan daripada Tuhan, menuntun, membimbing, serta melayani kami di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa untuk Bapak Koster dan saudara kasih kami Fitri, yang bersama-sama mengangkat tugas pekerjaan sebagai tenaga TU dan tenaga Koster. Kiranya kekuatan kesehatan tetap menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga mereka dengan penuh sukacita, dengan pelayanan yang terangkat dan timbul dari hati mereka untuk melayani Tuhan melalui pekerjaan yang telah diberikan oleh jemaat, oleh Tuhan melalui jemaat kepada mereka masing-masing. Tuntun dan karunia mereka kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah jemaat. Bapa dalam surga, kami semua yang hadir saat ini, bahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah, Engkau kiranya memberkati kami semua, memberikan kami kesempatan untuk senantiasa berkarya, baik di tempat kerja kami, di perusahaan, di kantor, di kebun, di sawah, bahkan di tempat-tempat yang lain, di pasar dan lain sebagainya. Tuhan, kami tahu bahwa semua kesempatan dan tempat yang Kau berikan itu adalah cara Tuhan untuk mau menyatakan berkat bagi kami. Berikan kami kemampuan untuk bekerja dengan baik, dengan dasar takut akan Tuhan, dan kami percaya bahwa melalui pekerjaan kami, berkat Tuhan akan mengalir di sana. Ketika nanti ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan bahkan akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, sehingga kami dapat tiba di tempat kami penuh dengan keberkatan daripada-Mu, dan bahkan mengistirahatkan tubuh kami, dan besok pagi kami dapat bangun menjemput hari baru. Hari karunia Tuhan, hari berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Kami rindu Tuhan melawat dan tetap menyertai kami. Pemerintah bangsa kami letakkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Perkenankanlah bangsa ini tetap dalam keadaan damai dan sejahtera. Biarlah kami senantiasa dapat menikmati kehidupan ini dengan baik. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa sekiranya lalukanlah masalah kekhawatiran dan ketakutan kami karena pandemi COVID-19 ini dari dalam dunia ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang berkehendak, bukan kehendak kami yang terjadi.
Izinkanlah semua itu berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami semakin mampu memaknai rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami dapat beraktivitas secara normal, terlebih di tengah-tengah bersekutu bersama dengan umat-Mu di tengah-tengah jemaat. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami, ini unsur sembahyang kami. Ampuni kiranya kami, ketika sepanjang ibadah kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, dan tahirkanlah kami atas semua pelanggaran-pelanggaran kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, menyakiti hati sama kami, lewat pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, kami berdoa kepada-Mu. Bapa kami, amin. Saya jemput mereka kita diri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 3, 4, 6. Tuhan Allah beserta engkau. Alex dan Mama Alex bersama dengan kita semua, kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dari Sion akan memberkati Bapak Alex dan Mama Alex sekeluarga, dan memberkati kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan lagu himne PKB.
Terima kasih. Pada Bapak Ketua Robi, seluruh kaum Bapak, ada gereja pada malam ini yang mengambil bagian. Terima kasih kepada Bapak Yunus Mendila dan Ibu yang boleh bersekutu dengan kita kaum Bapak pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua, dan saya pribadi selaku Liturgos, saya mohon dimaafkan apabila tugas saya malam hari ini banyak terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya kami beri kesempatan kembalikan kepada Bapak Yunus Mendila untuk menyampaikan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Kami persilakan, Pak. Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dari kaum bapak, terutama kepada Robi yang ambil bagian, Pak Yahya Nari, Pak Yahya, dan Bapak Satri, Nathan, terima kasih, Pak Pastor. Mungkin dari kami tidak banyak yang kami sampaikan, namun dari keluarga ada menyediakan berkat. Mungkin kiranya dari Pak Nathan bisa mendoakan untuk Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunus Mendila. Kepada pengurus PKBGT, mungkin ada yang perlu disampaikan, Pak. Kami persilakan. Pak Nathaniel, ada yang perlu? Atau Pak Ketua, Pak Sekjen, kami persilakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ketua, silakan. Ya, terima kasih dari tempat kediaman kami menyapa kaum Bapak yang ada di gereja dan di rumah masing-masing. Selamat malam dan shalom. 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 Tidak banyak, saya mau atas nama pengurus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Yunus Mendila atau Pong Alek yang malam hari ini boleh mengumpulkan kita sebagai tuan rumah dalam ibadah bergilir PKB Jemaat Prata. Ya, semoga keluarga tetap diberkati oleh Tuhan. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Robi atau Pong Axel yang sudah melayani kita lewat pemberitaan firman Tuhan, dan Bapak Rayata sebagai liturgos yang memandu ibadah malam hari ini, dan semua tim yang terlibat sehingga ibadah PKB boleh berjalan pada malam hari dengan baik. Tidak banyak kami mau menyampaikan, semuanya itu kami menyampaikan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Kemudian berikut ada undangan dari Ketua PKB Klasis yang disampaikan kepada pengurus PKB masing-masing jemaat untuk bisa hadir dalam urai teguh Bapak Pendeta
Antonius Sarira di Jemaat Ararat Tanjung Santan pada tanggal 28 atau hari Minggu tanggal 28 bulan Maret, jamnya sesuai undangan jam 16.00 WITA atau jam 4 sore. Nah, saya juga lihat ada undangan untuk jemaat juga. Jadi mudah-mudahan hari Minggu kita bisa berangkat, ya. Mudah-mudahan. Saya lihat tadi Pak Pendeta sudah memberi waktu jam 15.00 tank katanya. Ya Pak Pendeta, begitu? Iya, iya, jam 3 berangkat karena jam 4 ibadahnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita berangkat lah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah PKB malam hari ini. Kiranya kita semua tetap dilindungi Tuhan dan selalu menolong kita. Amin. Selamat malam dan shalom. Salam, shalom. Terima kasih penyampaiannya Pak Ketua. Iya, kemudian kepada pengurus ya, informasi untuk kerja bakti hari Minggu depan seperti apa posisinya? Apakah ada kerja bakti atau tidak? Mohon informasinya. Terima kasih. Bapak Gavin adakah? Ada hadir dalam ibadah ini Bapak Gavin? Bapak Gavin. Bapak Danun. Ada. Halo? Bapak Danun kayaknya absen malam ini ya. Oh, absen ya. Iya, mungkin tambahan Bapak Rayata. Boleh? Gimana Pak Ben? Ada tambahan informasi, boleh? Halo? Oh iya, boleh silakan. Ya, terima kasih. Pertama, selamat kepada Bapak Bapak Alex, yang boleh menikmati lawatan Tuhan melalui pemberitaan firman pada malam hari ini. Doa dan harapan kami, Bapak Alex bersama dengan istri dan anak-anak tetap sehat dan kuat, dan juga secara khusus dalam mengemban tugas tanggung jawab sebagai abdi negara. Dan saya dengar tadi dalam kesaksian masih dalam tim untuk upaya pemerintah menekan wabah COVID-19. Kita berdoa semoga Kota Bontang dan dunia ini akan kembali pulih dari wabah COVID. Kemudian yang kedua, rencana untuk pengatapan dapur itu, saya ada bincang-bincang dengan beberapa bapak. Jadi hari Sabtu itu mungkin bisa setengah hari, beberapa bapak yang bisa sempat hadir untuk melaksanakan kerja untuk mengatapi dapur yang ada. Seberapa yang bisa kita selesaikan di setengah hari itu. Karena jam 3 pemberkatan nikah, dan juga ada informasi dari beberapa kaum bapak bahwa hari Jumat itu orang kerja, jadi hari Sabtu itu katanya sudah tidak ada pekerjaan yang terlalu banyak. Jadi sehubungan dengan pengatapan bisa saja kita lakukan 2-3 jam supaya dapur itu bisa diatapi. Ya, saya kira seperti itu tambahannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih penyampaiannya Pak Pendeta. Saya simpulkan kembali, fix ya, hari Sabtu kita ada kerja bakti setengah hari untuk mengeksekusi dapur. Ada lagi tambahan? Silakan Pak. Mana tadi? Dari
bidang pelayanan menyampaikan bahwa ibadah kita pada hari Selasa mendatang di keluarga Bapak Yani Yahyanari, PKB, kemudian pelayan firman Bapak Pendeta dan liturgosnya Bapak Penatua Lukas Parapak. Ya, itu informasi dari bidang pelayanan PKB, dan tersedia berkat disediakan oleh keluarga dari Bapak Alex. Sebelum kita menerima, mari kita bersyukur dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat harapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, atas kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam persekutuan kami bersama dengan Bapak Alex keluarga dalam ibadah PKBGT. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami teraikan dalam hati dan pikiran kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati setiap hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk melayani kami malam hari ini, sehingga mereka pun tetap memberi diri dipakai dalam ladang pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, lewat ungkapan syukur, Bapak Alex keluarga menyiapkan berkat untuk kami terima bersama. Kami bersyukur untuk berkat-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa akan menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Sumbernya berkat ini Tuhan tetap memberkati, bahkan Engkau tetap memberkati Bapak Alex sekeluarga, sehingga mereka pun tetap menikmati berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Di saat kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan, kami teringat akan saudara kami, orang tua kami, bahkan orang yang senantiasa dalam kondisi kekurangan kehidupan mereka. Ya Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu, berikan pula kami kesempatan untuk membagi berkat bagi sesama kami, sehingga ya Tuhan dalam kehidupan kami bersama, kami akan tetap menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam surga, ini doa kami dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan. Yang di rumah ke meja makan masing-masing. Yang di gereja, silakan. Yang dekat gereja silakan mendekat. Kilalai makan kami. Bisa dititip lakukan teh. Grab. Oke, kan Ada ojol, ada ojol. GoFood ada itu, dititip saja. Ya Pongalek, ya GoFood. Ojol. Oke, selamat malam untuk semua. Tuhan berkati.